Salam saudara-saudaraku semua. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudari untuk membuka Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keranjinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita belajar tentang kasih. Hidup dalam kasih adalah suatu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita harus mengasihi. Karena Tuhan lebih dulu sudah mengasihi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seseorang menunjukkan kasih terhadap saudaranya, atau kepada orang lain, atau kepada siapapun, janganlah berpura-pura untuk menunjukkan kasih. Tetapi kita harus tulus memberikan kasih dalam melakukan dan memberi kasih itu. Kasih disertai dengan tindakan. Jangan kasih, kita katakan kasih, tetapi tidak ada tindakan. Seorang yang mengasihi bukan hanya dengan mengatakan aku mengasihimu, tetapi kasih itu disertai dengan sebuah tindakan, sehingga kasih itu berdampak dan bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita banyak belajar tentang kasih, yang merupakan sebagai tanggung jawab kita untuk mempraktekkan kasih itu kepada orang lain, apalagi mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita hidup dalam kasih? Saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan tema pada saat ini, yaitu hidup dalam kasih. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan membahas lebih jauh, saya mengajak beberapa orang untuk ke depan ini. Untuk Daya maju ke depan. Nah, ini salah satu seorang yang bekerja di perusahaan. Dia bekerja di perusahaan yang sangat besar, tetapi akhirnya dia berhenti bekerja. Kenapa? Karena dia di dalam pekerjaannya dia memiliki kasih yang pura-pura. Setiap pagi disapa baik-baik oleh rekan-rekan kerjanya. Tetapi di balik semuanya itu, rekan-rekan kerjanya memiliki motivasi yang salah tentang kasih. Sehingga si temannya kerja ini berhenti kerja karena dia tidak merasa nyaman dengan keadaan itu. Teman-temannya sopan kepada dia, tetapi teman-temannya memiliki motivasi yang salah. Kenapa? Teman-temannya ingin menaikkan derajat kepada manajer mereka, mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Makanya mereka berpura-pura baik. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, jangan kita memiliki kasih yang pura-pura. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
pada saat ini, apalagi situasi saat ini dalam situasi Natal, saya memberikan hadiah kepada si Daya. Hadiahnya ini, saya kasih. Tahu nggak kalau saya tulus nggak? Tidak. Tidak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar dari ilustrasi contoh tadi. Kenapa dia bisa berhenti bekerja? Karena dia tidak merasa nyaman dengan keadaannya. Karena mereka menunjukkan kasih yang pura-pura. Tetapi saat ini kita harus memiliki kasih yang sesungguhnya dan tulus. Kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus. Misalnya seperti begini, saya memberikan ini dengan tulus kepadanya. Nah, saudara-saudariku, mari kita menunjukkan kasih ini disertai dengan tindakan kita kepada saudari tindakan. Bawa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mendapatkan kasih dari orang lain, jangan kita menuntut untuk mendapatkan imbalan atau pemberi. Tetapi ketika kita sudah memberikan, saya memberikan kepada saudara saya, itu dengan tulus hati, bukan dengan pura-pura. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar satu poin dari ilustrasi tadi, yaitu jangan mengasihi dengan pura-pura. Sekali lagi, jangan mengasihi dengan pura-pura. Ketika kita mengasihi harus dengan tulus dan dengan tindakan yang berdampak kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, saya memanggil satu orang lagi di depan ini untuk saudari Yusni. Maju ke depan. Anggap saya tidak mengenal dia. Dan sekarang dia membutuhkan uang. Apakah saya tidak bertindak? Saya tidak kenal dia loh. Bahkan orang baru. Apakah saya tidak menunjukkan kasih itu kepada orang yang tidak saya kenal? Kita sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita memiliki kasih kepada siapapun. Seperti saudara Yusni, saya nggak kenal, tapi dia membutuhkan pertolongan. Saya nggak kenal, saya punya uang di sini 50.000. Dengan kasih saya kepada dia, saya merasa bahwa ketika saya di posisi dia, saya benar-benar membutuhkan orang lain. Ketika dia membutuhkan dan orang yang tidak saya pernah kenal, tapi kita harus memiliki kasih dengan tulus, dengan tindakan yang tulus. Saya memberikan uang kepada dia. Ini salah satu contoh yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya. Orang yang tidak pernah kita kenal pun, kita harus menunjukkan kasih. Silakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ilustrasi yang kedua ini, dan ini yang menjadi poin yang kedua adalah mengasihi sebagai saudara. Sebagai keluarga Kristen, mengasihi adalah tanda hidup baru. Maka ketika kita melakukan kasih, hal itu pun merupakan tanda syukur kita atau kasih Allah telah dinyatakan terlebih dahulu kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudariku, jangan kita menjadi sombong rohani, menganggap diri lebih benar, menyepelekan atau mengecilkan orang lain. Tetapi kita harus mengasihi seperti saudara. Saya sudah peragakan tadi, bahwasanya orang yang tidak pernah saya kenal pun, ketika dia membutuhkan, dan saya merasa ketika saya di posisi itu, membutuhkan pertolongan, saya memberikan kepada dia uang. Nah, saudara-saudariku, mari kita menunjukkan kasih ini kepada semua orang, apalagi untuk mengasihi diri kita sendiri, dan berdampak kepada orang lain, sehingga kasih itu bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang saya bagikan adalah
jangan berhenti berbuat baik. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita orang Kristen, jangan kita berhenti berbuat baik kepada siapapun. Kita harus memberikan dan berdampak kepada orang lain. Melayani itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kita harus terus berbuat baik, jangan menjadi kendor untuk melayani, tetapi milik komitmen bahwa Tuhan kita, bahwa sumber segalanya adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ibaratkan seperti lilin ini. Ketika kita melayani orang lain, pasti orang lain merasakan. Bayangkan lilin ini di tengah kegelapan akan menerangi kegelapan itu. Dan begitu juga ketika kita terus berbuat baik, pasti orang lain merasakan. Dan mereka menganggap bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan memiliki kasih yang tulus. Jangan kita kendor melakukan yang baik untuk melayani Tuhan. Kita harus menjadi berdampak dan terang kepada semua orang. Bagaimana kita menunjukkan kasih itu kepada semua orang, sehingga orang lain merasakan kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada sesama kita. Orang yang tidak kenal, orang yang beda agama dengan kita harus menunjukkan kasih. Kita jangan memiliki kasih yang pura-pura. Kita harus mengasihi seperti saudara. Dan kita harus terus berbuat baik seperti nyala lilin ini, sehingga orang lain merasakan kasih itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, mari kita terus melakukan apa yang baik dan menunjukkan kasih ini, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara-saudariku, apa bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu, Ia rela mati di atas kayu salib. Dan begitu juga kita saat ini, kita harus terus melakukan kasih, menunjukkan kasih. Jangan kita berpura-pura, kita harus mengasihi seperti saudara. Dan terus melayani Tuhan, dan terus berbuat baik kepada orang. Demikian firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.